Marcos Alonso resmi menjadi pemain Barcelona setelah melalui proses kepindahan yang tidak mudah dari Chelsea. Barcelona dikabarkan harus mengatur agar kontrak Alonso di Chelsea diakhiri sebelum batas waktu jendela transfer musim panas 2022, sehingga mereka bisa mengontraknya dengan status free transfer atau gratis. Ucapan Marcos Alonso saat jadi pindah ke Barcelona menunjukkan betapa bertekadnya dia untuk mewujudkan itu. "Sekarang saya di sini, Barcelona akhirnya. Saya sangat senang dan tidak sabar untuk memulai," ujar Alonso seperti dilansir Football Espana. Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. "Satu-satunya tim yang pernah ada di kepala saya adalah Barca. Ini adalah tahap selanjutnya dalam karir saya dan saya tidak sabar menunggu," ungkapnya. Barcelona sekarang memiliki banyak pilihan bagus pada posisi bek kiri, dari veteran Jordi Alba hingga pemain muda Alejandro Balde. Masuknya Marcos Alonso dapat memberikan gaya permainan berbeda dan fisik Liga Premier Inggris, yang disebut akan dapat membantu Barca bersaing dengan cara yang berbeda saat dibutuhkan. Xavi Hernandez angkat topi dengan performa striker baru Barcelona, Robert Lewandowski. Rekening gol Lewandowski terus mengalir. Barcelona berpesta di markas Sevilla pada pekan keempat Liga Spanyol, Minggu dini hari WIB. Blaugrana menang 3 gol tanpa balas. Rafinha membuka skor Barcelona pada menit ke-21. 2 gol tambahan Los Culés dicetak Lewandowski menit 36, dan Eric Garcia menit 50. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, memuji ketajaman Lewandowski. Menurutnya, penyerang 34 tahun tersebut membantu rekan setimnya dengan kualitas di lapangan. "Ini bukan hanya gol. Bagaimana dia mengirim bola, mengontrol bola dan memutuskan. Bagaimana dia memerintahkan pressing tinggi," kata Xavi usai laga Sevilla vs Barcelona. Dilansir dari Marca. "Dia pemain fantastis. Dia mengerti waktu dan dia banyak membantu kami. Dia memiliki kepemimpinan serta membantu semua orang," sambungnya. "Dia seorang pemenang dan rendah hati. Sungguh mantap memiliki dia di tim." Demikian kata Xavi Hernandez soal Robert Lewandowski. Pablo Gavi menjelma jadi sosok vital dan penting di susunan 11 pertama Barcelona sejak awal musim Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023. Manajer Xavi Hernandez pun memuji kemampuan bermain Gavi. Gelandang berusia 18 tahun ini selalu bermain sejak menit awal. Ia selalu dimainkan, tidak peduli formasinya apa. Sebab, Barcelona sempat menurunkan formasi yang berbeda-beda sejak awal. Hebatnya lagi, Gavi tidak pernah sekalipun diganti. Dirinya selalu bermain penuh sampai waktu habis. Atas keputusan itu, sejumlah penggemar Barcelona mempertanyakan keputusan sang manajer. Sebab, pemain muda kerap kali dikritik penampilannya karena dianggap mumpuni untuk menjadi jenderal lapangan tengah bagi tim sekelas Barcelona. Gavi kembali turun saat Barcelona menggasak Sevilla 3 gol tanpa balas di Ramon Sánchez Pizjuan, Minggu tanggal 4 September tahun 2022, dini hari WIB. Menurut Xavi, sang pemain adalah yang terbaik di pertandingan tersebut. Meskipun Gavi gagal berkontribusi satupun dari 3 gol yang dicetak Barcelona. Statistiknya tidak segarang 2 assist dari Jules Koundé, 1 gol dari Eric Garcia, dan 1 gol dari Rafinha. Dia adalah pemain terbaik di pertandingan itu karena intensitas permainannya, cara dia bertarung di lapangan, umpan, high pressing. Seolah dia punya hati di kakinya, puji Xavi dilansir dari Football Espana. Xavi menjelaskan, keputusannya menurunkan Gavi di 4 pertandingan pertama Barcelona tidak lepas dari apa yang ditampilkan sang pemain di latihan. Ia pun tidak terkejut jika orang-orang mulai memuji penampilan Gavi. "Itu tidak mengejutkan bagi saya. Saya telah melihatnya berlatih setiap hari," ungkap Xavi. "Dia menunjukkan semuanya, ada kerja keras, disiplin, dan dia bermain dengan hati." Menurut Marc-Andre ter Stegen, pendekatan Xavi Hernandez kini membuat Barcelona mulai sulit dibobol lawan dan apik dalam pertahanan. Tren positif terus diperlihatkan oleh Barcelona di Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023. Setelah membantai Real Sociedad 4-1, dan Real Valladolid 4-0, giliran Sevilla yang dipermak oleh Barcelona. Dalam laga pekan keempat Liga Spanyol yang berlangsung di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan, Minggu dini hari WIB, Barcelona sukses mencukur Sevilla dengan skor 3-0. Dengan kemenangan 3-0 ini maka Barcelona tercatat baru kebobolan 1 gol dari lawan hingga pekan kelima Liga Spanyol. Ini juga membuat kiper Barcelona, Marc-Andre ter Stegen menorehkan catatan nirbobol ketiga kalinya dari 4 laga dan 2 kali beruntun musim ini. Kemenangan tanpa kebobolan yang diperlihatkan oleh Barcelona membuat bangga Marc-Andre ter Stegen. Secara umum, 2022 merupakan tahun yang baik. Berbicara hanya tentang saya, dengan perasaan yang baik, kata ter Stegen, dikutip bolasport.com dari Movistar.
Ini membantu dan membuktikan bahwa Xavi telah mengubah hal-hal yang memengaruhi pekerjaan pertahanan tim dan itu menguntungkan saya karena ketidakcocokan adalah hal yang biasa. Saya senang dengan langkah tim dan kami harus mencoba untuk terus seperti ini. Dia memiliki gagasan yang sangat jelas tentang permainan dan apa yang dia minta dari kami adalah sesuatu yang telah kami hentikan dalam beberapa tahun terakhir, ujar Ter Stegen menambahkan. Ter Stegen sendiri tampil brilian dengan melakukan 4 penyelamatan dalam laga kontra Sevilla. Barcelona tidak menemui kendala berarti saat berjumpa Sevilla pada pekan kelima La Liga, Minggu dini hari WIB. Berkat performa apik Jules Koundé, Barcelona membungkus kemenangan dengan skor 3-0. Barcelona sempat berada dalam tekanan pada awal laga di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan tersebut. Namun, gol Rafinha dan Robert Lewandowski membuat klub asal Katalan melalui babak pertama dengan nyaman. Barcelona belum pernah kalah pada 4 laga awal La Liga, dan kini berada di posisi kedua klasemen dengan 12 poin. Lantas, siapa yang layak untuk mendapat gelar Man of the Match laga Sevilla vs Barcelona? Xavi menurunkan Jules Koundé tidak pada posisi terbaiknya, bek tengah. Pemain asal Prancis itu dimainkan sebagai bek kanan. Namun, Koundé menjalankan tugas dengan sangat baik. Koundé tidak bermain agresif seperti Dani Alves atau Sergio Dest. Akan tetapi, dia bergerak sangat efektif untuk peran bek kanan. Koundé sangat disiplin dan siap dengan serangan lawan. Gol Lewandowski tercipta dari kejelian Koundé. Dia memilih untuk melepas umpan jauh daripada menggiring bola. Koundé mengirim umpan yang akurat dan membuat Lewandowski mencatatkan namanya di papan skor. Bukan hanya satu, Koundé membuat 2 assist. Ex-pemain Sevilla itu juga menjadi pengumpan pada gol Eric Garcia. Oscoret memberi nilai 7,9 untuk aksi Koundé. Bukan yang tertinggi. Akan tetapi Koundé layak mendapat gelar Man of the Match. Real Madrid menjaga catatan sempurna pada awal musim kompetisi teratas Liga Spanyol, La Liga. Sementara itu, Barcelona berpesta di kandang Sevilla. Kompetisi Liga Spanyol musim tahun 2022 sampai tahun 2023 menggulirkan laga-laga pekan keempat mulai Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022, hingga Senin, tanggal 5 September tahun 2022, dini hari WIB. Sejumlah hasil menarik terjadi pada pekan keempat Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023. Termasuk hasil Real Madrid vs Real Betis dan Sevilla vs Barcelona. Sang juara bertahan Real Madrid memainkan laga kandang perdana musim ini dengan menjamu Real Betis. Laga Madrid vs Betis yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu tersebut berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi tim tuan rumah. Dua sayap Madrid asal Brasil, Vinicius Junior dan Rodrigo, masing-masing mengemas 1 gol pada menit ke-9 dan 65. Sementara itu, 1 gol Real Betis dicetak oleh mantan pemain Los Blancos, Sergio Canales, pada menit ke-17. Hasil tersebut membuat Real Madrid tetap memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan nilai 12. Kemenangan juga diraih oleh rival abadi Real Madrid, FC Barcelona. Pasukan Xavi Hernandez meneruskan tren positif ketika melawan ke kandang Sevilla. Duel Sevilla vs Barcelona yang dilangsungkan di Stadion Ramon Sánchez Pizjuan tersebut berkesudahan dengan pesta gol tim tamu. Barcelona menaklukkan tuan rumah Sevilla dengan skor 3-0. 3 gol kemenangan Barca atas Sevilla masing-masing dicetak oleh Rafinha menit 21, Robert Lewandowski menit 36, dan Eric Garcia menit 50. Hasil Liga Spanyol tersebut membuat Barcelona membukukan 3 kemenangan beruntun usai ditahan imbang 0-0 oleh Rayo Vallecano pada pekan pertama. Mengoleksi 10 poin dari 4 laga, Barcelona kini menempati peringkat kedua klasemen Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023. Kemudian pada pertandingan lainnya, Atletico Madrid harus puas membawa pulang 1 poin usai bermain imbang 1-1 kontra tuan rumah Real Sociedad. Di Stadion Mestalla, Valencia menang besar 5-1 atas Getafe. Adapun satu laga pekan keempat Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023 yang belum dimainkan adalah Real Valladolid vs Almeria yang akan digelar pada Selasa tanggal 6 September tahun 2022, dini hari WIB. Berikut adalah hasil lengkap dan klasemen Liga Spanyol tahun 2022 sampai tahun 2023 hingga pekan keempat, Senin tanggal 5 September tahun 2022.